Sunarti, NIM 19103071. Perkenalkan, nama saya Dindrawan, NIM 19101067. Perkenalkan, nama saya Imade Pranawijaya, NIM 19101065. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Widiantari, NIM 19101070. Perkenalkan, nama saya Putra Rina Bayanti dengan NIM 191038. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang routing. Jadi, konsep routing di project PHP berbasis framework. Jadi, ini merupakan konsep MVC. Routing tugasnya yaitu untuk menerjemahkan request yang dimasukkan oleh user, kemudian diterjemahkan oleh routing. Selanjutnya akan diteruskan ke controller. Jadi, controller ini adalah logic dari program yang ada di Laravel. Selanjutnya adalah HTTP request response. Jadi siklus hidup dari permintaan HTTP ini pada umumnya adalah yang pertama itu adalah seorang pengguna mengunjungi URL dari sebuah situs web. Yang kedua, hal ini menciptakan permintaan yang diarahkan ke web server melalui internet atau jaringan DNS itu, router dan switch melalui HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Selanjutnya adalah web server menerima permintaan HTTP dan merespon pengguna dengan halaman web. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing. Routing sendiri merupakan suatu cara untuk mengakses sebuah halaman pada aplikasi melalui URL. Nah, dalam routing sendiri terdapat yang namanya resource. Resource atau sumber daya dapat diidentifikasi menggunakan URIS atau Universal Resource Identity. Dalam routing sendiri terdapat beberapa buah metode. Metode tersebut terdiri atas get, post, put, pet, dan delete. Get memiliki fungsi untuk mengambil halaman view atau mengirimkan data ke controller. Post memiliki fungsi untuk menerima data yang dikirimkan oleh controller get, kemudian diproses. Sedangkan metode put and fetch memiliki fungsi untuk menerima data dengan tujuan perubahan, di mana logika dari perubahan tersebut diserahkan kepada controller. Dan yang terakhir yaitu delete memiliki fungsi untuk menerima data, kemudian mengirimkan perintah penghapusan ke controller. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam penulisan routing, di mana ada format tulisan sebagai berikut. Yang pertama ada route get URI callback, yang kedua ada route post URI callback, yang ketiga ada route put URI callback, yang keempat ada route pet URI callback. Di mana URI dituliskan dengan format URL dari route, sedangkan callback ditulis dengan script yang akan dijalankan ketika membuka URL. Lanjut, ini adalah contoh sederhana dari routing, di mana route get itu ada dua parameter. Yang pertama ada parameter URI dan kedua ada parameter callback. Jadi tanda slash tersebut merupakan tanda direktori awal. Artinya ketika kita memanggil project Laravel, tapi kita tidak memanggil file khusus dulu. Yang kedua ada return view welcome, artinya memberi callback. Baiklah, di sini masih dengan menuliskan routing, yaitu contoh router dasar. Di sini terdapat sebuah simple search code, di mana simple search code ini masih menggunakan parameter get seperti contoh sebelumnya. Di sini terdapat route berupa contoh dengan return hello world. Artinya jika kita menuliskan route ini pada URL yaitu contoh, maka return yang akan dihasilkan atau string yang akan ditampilkan adalah tulisan berupa hello world. Kemudian di sini menuliskan routing atau router dengan parameter. Ada saatnya kita menyematkan sebuah parameter ke dalam sebuah URL. Sebagai contoh, kita akan membuat atau mengakses user dengan ID 1. Maka kita perlu membuat route seperti ini.
seperti ini rootnya. Nanti return atau keluarannya akan user dan ID yang akan kita cari. Karena di sini kita akan mencari user dengan ID 1, maka nanti pada URL-nya itu localhost 8000 user / ID 1, yaitu 1 gitu aja. Nanti maka hasil yang akan dikeluarkan atau return-nya adalah berupa tulisan user 1. Masih sama dengan sebelumnya. Di sini ini masih sama dengan shortcode yang tadi, yaitu cara menampilkan menampilkan user ID. Karena contohnya tadi kan user ID-nya 1. Kalau semuanya kita membuat user ID 2, isinya ID-nya itu 2, nanti hasil keluarannya akan berupa tulisan seperti ini, user 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk root-nya. Di sini saya mengambil contoh root yang sudah saya buat. Di sini terdapat root get function. Nah, di sini saya mengambil contohnya 1. Di sini saya menulis home yang berfungsi agar pada root ini akan menyambungkan ke halaman home di view ini. Nah, yang akan diproses oleh codingan ini. Nah, begitu juga yang codingan root di bawahnya yang akan menyambungkan kepada codingan yang ada di view ini sesuai dengan nama filenya. Baik, saya akan menjelaskan untuk artisan. PHP artisan adalah perintah-perintah yang dijalankan dalam command line atau command prompt. Perintah tersebut digunakan untuk membuat controller, model, middleware, request, dan lain-lain. Keunggulan PHP artisan adalah kita dapat lebih cepat dan efisien dalam membangun aplikasi karena Laravel dapat dikombinasikan dengan beberapa komponen dari framework lain untuk mengembangkan websitenya. Untuk menjalankan PHP artisan menggunakan aplikasi CMD pada iOS Windows, yang dimana CMD tersebut merupakan baris perintah penerjemah. Ini adalah contoh penggunaan PHP Artisan Serve, di mana saat kita mengetik cdexam, cdhtdocs, cdblocks, dan PHP Artisan Serve, maka Laravel akan aktif dan mengeluarkan tampilan seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengaktifkan Laravel. Di sini saya menggunakan contoh folder UAS ini. Nah, di sini pertama-tama kita harus membuka CMD-nya terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah membuka CMD-nya dan mengetikkan nama di mana tempat file tersimpan. Dan di sini saya juga sudah mengetikkan PHP Artisan Serve. Dan saat saya enter akan mengeluarkan tulisan seperti ini yang menandakan bahwa Laravel sudah aktif. Dan cara untuk menutup Laravelnya adalah kita bisa dengan menekan Ctrl+C. Maka aplikasi akan tertutup.